Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Dan saya menyapa saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kebaikan dan anugerah Tuhan dan cinta Tuhan yang begitu ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berakhir. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan buat kami. Yesus Tuhan, oh glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi pujian ini. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bawa hati kita ke dalam Tuhan. Mari bawa hati kita, bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku.
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah buat kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir buat kami. Mengalir setiap hari, bagikan sungai yang tidak pernah kering atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Musim-musim apapun yang kami alami, semusim apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menopang atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat, pujian, syukur bagi-Mu, kemuliaan kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hiaran amor, kasih setia-Mu ajaib-ajaib. Haleluya. Oh, kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berubah. Glory, glory, glory. Tak terbatas kasih setia-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu telah nyata, telah nyata. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, segala pujian, hormat, segala sembah bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Hormat sembah bagi-Mu, syukur kami berikan padamu.
Ianamu. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Iya nama simi dimianmu. Engkau sangat ku cinta, Engkau sangat ku cinta. Hormat, ku kagum hormat akan-Mu. Biarlah ku meninggikan-Mu. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Engkaulah yang kami rindukan atas kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami rindukan. Hanya pribadi-Mu, hanya pribadi-Mu. Yang kami rindukan hanya Kau. Hanya Kau, hanya Kau. Shinamu, glory bagi-Mu. Dan bawa kami mendekat padamu Tuhan. Menikmati akan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di setiap waktu, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sama-sama katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Oh,
Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kami terus merindukan dan menanti-nantikan-Mu Tuhan, Allah yang perkasa. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisai penopang atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Katakan sekali lagi pujian ini. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi, yang rindukan Tuhan katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan
betapa ku merindukanmu. Oh, oh, Yesus. Memuji, menyembahmu, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Menyembahmu Sang Raja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layak Engkau Tuhan dipuji dan disembah. Layak Tuhan kami dapat memberikan segala sesuatu, apapun yang kami punyai kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Oh, dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Yesus. Percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Sama-sama katakan, dalam Yesus. Percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku,
harapanku dalam Yesus. Oh, Yesus, kaulah harapanku. Yesus Tuhan, harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Yesus, dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Oh, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Percaya ada kemuliaan di balik salib Yesus, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, sekali katakan dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Oh, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dalam Yesus, ku percaya. Glory bagi-Mu. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya ada kemuliaan yang menantikan. Terima kasih buat kekuatan, buat kasih karunia-Mu yang terus bekerja dan terus bekerja sampai hari ini. Bapa, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Syapa Bapa karana. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita pada hari ini mengingatkan kita kembali lagi. Dikatakan bahwa saudara dan saya jangan sampai menjadi hamba uang. Sebab tahukah saudara, ketika pengejaran saudara dalam kehidupan ini adalah uang, adalah kekayaan, firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya akan menyimpang dari iman. Saudara akan pada akhirnya gini, meninggalkan akan ajaran yang sehat. Saudara dan saya akan meninggalkan iman kita pada akhirnya. Yesus atau iman kita kepada Kristus itu dinomorduakan. Sebab apa? Fokus kita, tujuan hidup kita adalah uang.
Makanya dikatakan bahwa sangatlah berbahaya ketika fokus pencarian kita adalah uang. Sebab kita akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang. Saudara akan menipu, saudara akan korupsi, saudara akan melakukan berbagai hal, melakukan apa saja untuk mendapatkan yang namanya uang. Sebab kenapa? Uang itu menjadi tuan kita pada akhirnya, memperhamba hidup kita pada akhirnya. Kita akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh yang namanya uang. Nah, makanya firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya jangan menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, seperti yang saya katakan, nah waktu saudara tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada, nah seperti yang saya katakan, saudara akan melakukan apa saja untuk memperoleh yang namanya uang, untuk membeli ini dan itu, padahal itu bukanlah kebutuhan, tetapi hanya sebuah keinginan. Kalau mungkin tetangga pakai mobil, kita juga ikut pakai mobil. Kalau tetangga kita, kalau teman-teman kita dalam gereja ya itu punya baju baru, kita juga pengen sama hal yang demikian. Padahal itu bukanlah sebuah kebutuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara, orang yang paling capek di dunia ini adalah apa? Orang yang memakai topeng. Oh iya, saya ulangi sekali lagi. Orang yang paling capek di muka bumi adalah orang yang memakai topeng. Dia tidak tampil apa adanya. Dia akan berusaha bagaimana caranya untuk menyenangkan semua orang. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya tidaklah bisa menyukakan semua orang. Ada batas-batas kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu please jangan pakai topeng. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Toh kalau orang tidak mau bergaul dengan kita dengan jati diri kita, ya sudah, masih ada orang-orang yang lain yang dapat menerima kita apa adanya. Yang mau dan mengerti katakan amin. Sebab begini Bapak Ibu, kalau saudara akan terus berusaha untuk memenuhi yang namanya daging kita akan diperhambakan oleh uang. Dengan kata lain, saudara dan saya akan menyimpang daripada iman. Saudara akan menghalalkan segala cara untuk yang namanya memperoleh kekayaan, memperoleh yang namanya uang. Seperti saya katakan semula, saudara akan yang namanya menghalalkan segala cara untuk yang namanya mendapatkan uang. Korupsi lah, tipu sana tipu sini lah, mengandalkan manusia lah, mencuri lah, atau mungkin gini, kita membunuh karakter teman kita untuk menjatuhkan teman kita supaya apa? Kita dapat naik untuk menggantikan posisinya dia. Oh, itu sangatlah jahat di pemandangan Tuhan. Nah, makanya firman Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau memang ada uang is okay, Anda bisa belanja, tetapi dikatakan cukupkanlah apa yang ada padamu. Sebab dikatakan Bapak Ibu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, begini Bapak Ibu, ayat ini berkata bahwa ini sebuah, kalau saya katakan ini sebuah perkataan iman. Seperti yang sudah saya katakan, saya berkali-kali mengatakan bahwa iman itu tidak jatuh dari langit. Nah, perkataan ini bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, perkataan firman Tuhan ini saya yakin kalau saudara hanya dengarkan sekali saja, itu tidak akan sampai yang namanya masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Anda perlu baca, Anda perlu renungkan, dan itu setiap hari Anda harus membangun itu setiap hari bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan bahwa gini, janji Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Nah, kalau saudara tidak membangun itu, saudara tidak akan percaya. Kemarin saya berkata bahwa seringkali uang itu lebih real daripada Tuhan. Seringkali kekayaan itu lebih real daripada Tuhan. Seharusnya orang yang percaya, kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah, Tuhan itu ada dan Dia berjanji. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan saudara dan saya. Oh, itu janji Tuhan, pegang itu Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya katakan bahwa saudara dan saya, perkataan ini
saudara bisa yakin dengan sungguh-sungguh, tidak hanya dibangun sehari dua hari, setiap hari Anda harus membangun itu bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Saudara yakin bahwa Allah itu lebih real daripada uang. Yang percaya katakan amin. Allah itu lebih real daripada kekayaan kita. Allah itu lebih real daripada jabatan kita. Oh ya Bapak Ibu. Nah, perkataan ini itu harus sungguh-sungguh tertancap kuat dalam kehidupan kita. Iman kepercayaan ini Anda harus bangun itu. Sebab apa? Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pertempuran kita ini setiap hari. Apalagi kalau hal-hal yang mendesak, kebutuhan yang mendesak datang dalam kehidupan kita. Nah, itu kalau tidak kunjung-kunjung datang, seringkali kita kan di titik ini kita kan kecewa dengan Tuhan. Oh ya, ada banyak orang pada akhirnya gini memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Dalam titik tertentu kebutuhannya tidak terpenuhi. Sampai dia berkata, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil. Nah, perkataan yang demikian itu kan perkataan yang kecewa dengan sebuah keadaan dan kepada Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Nah, seharusnya Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adalah percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Dia berkata bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Dan sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Percaya Bapak Ibu. Dan ayat yang ke-6 dikatakan bahwa begini. Sebab itu dengan yakin, kalau boleh saya berkata, sebab itu dengan percaya kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Tuhan adalah penolongku. Ingat janji Tuhan Bapak Ibu. Ingatlah janji Tuhan. Waktu saudara mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu dan tidak menghambakan diri kepada uang, tidak diperhambakan diri kepada uang. Ingat Bapak Ibu, janji ini Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan sebab itu kita berkata bahwa gini, Tuhan itu adalah penolong saudara dan saya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Apapun keadaanmu hari-hari ini Bapak Ibu, tetaplah bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan ini. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Katakan bahwa gini. Aku yaitu Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau atau saya. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percaya akan firman Tuhan ini. Saya ingin percaya bahwa kalau saudara yakin akan kebenaran ini, hal ini akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama untuk renungan kita pada hari ini. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Janji-Mu berkata bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan terus hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan yang namanya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan tolong berikan pekerjaan yang terbaik buat hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus ada juga pokok-pokok doa yang masuk, yang sakit, apapun sakit mereka, Tuhan pulihkan. Ada masa-masa pemulihan bagi hidup mereka, Tuhan tolong percepat kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami yakin dan percaya Allah, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan terus secara khusus kami berdoa Tuhan buat pembelian sebidang tanah buat gereja-Mu. Tuhan tolong. Tidak ada dasar untuk kami berharap, tetapi harapan kami hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan biarlah lewat pembelian tanah untuk gereja ini menjadi sebuah kesaksian bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan Tuhan sanggup melakukan dengan cara-Mu Tuhan. Yang kami tahu bahwa Engkau Tuhan adalah pemilik daripada langit dan bumi. Engkau Tuhan yang tidak terbatas.
Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib buat pekerjaanmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Sepanjang hari ini kami dalam perlindungan Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang disampaikan. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.